khusus Jalan LLRE Marta Dinata nomor 74/80 Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat 40114. Perihal permohonan pra peradilan atas nama Peggy Setiawan. Dengan hormat, perkenankanlah kami dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni tahun 2024, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Peggy Setiawan. Pekerjaan belum atau tidak bekerja, tempat dan tanggal lahir Cirebon 29 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, nomor induk kependudukan 3209190896008, beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini hendak mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia QQ, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat CQ, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613, atas penetapan status pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh termohon sebagaimana surat penetapan tersangka nomor S.Tab/90/5 Romawi /Res /1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Adapun yang menjadi dasar alasan permohonan pra peradilan adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum permohonan pra peradilan bahwa untuk mengetahui apakah ada atau tidak tindak pidana dalam peristiwa ini, perlu diketahui dalam suatu tindak pidana harus dicari kebenaran formil maupun material agar menjadi terang suatu tindak pidana, dan perlu dicermati pula syarat dan ketentuan serta prosedur hukum acara pidana. Dalam permohonan ini, pemohon perlu menyampaikan landasan hukum pengajuan permohonan pra peradilan untuk dijadikan pertimbangan yang mulia hakim, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga
Dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. 2. Bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam bab 10 bagian ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan bab 12 bagian ke-1 sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk diri pemohon. 3. Bahwa sebagaimana diketahui dalam KUHP pasal 1 angka 10 menyatakan pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 4. Bahwa selain itu yang menjadi objek pra-peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP diantaranya adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa atau memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi baik seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya 5. Bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10 junto pasal 77 junto pasal 82 ayat 1 junto pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk objek pra-peradilan. Karena hal itu tidak diatur, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Juga tidak ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. Izin Yang Mulia, pembacaan akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Baik. 6. Bahwa tindak upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah, pra-peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Oleh karena itu, pra-peradilan menjadi suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, pra-peradilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan, vide penjelasan pasal 80 KUHP.
Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. 7. Bahwa lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP pidana adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Karena pada dasarnya tuntutan pra-peradilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntutan umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. 8. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77/83 KUHP sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan pra-peradilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian bukanlah suatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun, apalagi di dalam sistem hukum common law yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut almarhum Sucipto Raharjo disebut terobosan hukum legal breakthrough atau hukum yang pro rakyat atau hukum progresif. Dan menurut Mukhtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian, hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya, melainkan juga memiliki aspek nilai yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini. 9. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis-miring PUU/12 Romawi garis-miring 2014 junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 garis-miring PUU/12 Romawi garis-miring 2015 diputuskan bahwa ketentuan pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Apapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia. Maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum peranata pra-peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak peranata lain selain peranata pra-peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka di dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 39 garis-miring 1999 tentang HAM diatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusnya sebagai bagian dari upaya responsif
konstitusional. Salah satu pelindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 10. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU strip 12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 11. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 95 KUHP menyebutkan bahwa 1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, sehingga pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan serta merugikan seseorang, in casu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. Selanjutnya 12. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah batal demi hukum. 13. Bahwa penetapan status seseorang sebagai tersangka in casu pemohon yang dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga pra-peradilan, bahkan telah diatur dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, junto pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum
Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas perlindungan asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. 14. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga pra-peradilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara antara lain berikut: Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang nomor 01/PID/2019/PN BKY tanggal 18 Mei 2011 dan putusan Mahkamah Agung nomor 88 PK/PID/2019 tanggal 17 Januari 2012 yang menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 38/PID/2012/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 November 2012 yang diktumnya menyatakan telah menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukum tindakan termohon menempatkan pemohon sebagai tersangka. Hal ini terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka. C. Begitu juga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 04/PID/2015/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Februari 2015 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 36/PID/2015/PN Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 2015. 15. Bahwa kemudian berdasarkan pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah itu peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Maka frasa sah tersebut harus dimaknai atau ditafsirkan sebagai berikut. 1. Sah dalam prosedur perolehan yang dijadikan alat bukti dan sah secara implisit sebagai alat bukti yang diatur dalam undang-undang yang didukung oleh dengan keyakinan kehakiman. 16. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 bab 2 tentang objek pemeriksaan pra-peradilan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 04 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan yang menentukan pasal 2 ayat 1 objek pra-peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Izin yang mulia, kami lanjutkan pada rekan. Baik, terima kasih yang mulia. Romawi 2, objek pra-peradilan. Bahwa yang menjadi objek pemohon pra-peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan sampai penetapan status tersangka kepada pemohon Peggy Setiawan dengan surat nomor S.TAP/90/5 Romawi _1-1-1.1.2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. Romawi 3, legal standing pemohon. Bahwa pemohon adalah orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon melalui surat penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5-Res/24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 2. Bahwa dengan penetapan status tersangka, pemohon telah dirugikan secara hak konstitusionalnya karena adanya pembatasan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21
PUU strip 12 Romawi _2014 tanggal 28 April 2015 yang memperkuat diakuinya lembaga pra peradilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU strip Romawi 12 2015 sebagai berikut. Mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU strip 2 Romawi 12 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.